Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani qawli wa rizqi fahma. Amma ba'd. Baik, bagaimana kabarnya setelah liburan panjang? Hidaul husna, hilwa, sudah siap? Ustaz. Bagaimana? Insyaallah Ustaz. Oke, kita mulai ya. Bentar. Oke, baik. Ke modul 4. Di sini kita akan belajar tentang garis. Ada berapa unit nih? 1, 2, 3, 4, 5. Di modul ini ada 5 unit yang akan kita pelajari. Baik, masuk unit pertama. Ini. Konsep garis dan penggunanya untuk mencari jejak. Garis. Kalau kita mengatakan garis, maka sebenarnya kita membicarakan hal yang abstrak. Apa sih garis itu? Maka dengan itu, untuk menunjukkan suatu garis diperlukan suatu model. Contoh seperti ini. Ada gambar garis, ada titik A, titik B, maka ini disebut garis AB. Nah, tanda panah ini menunjukkan garis ini tidak terbatas panjangnya. Jadi ini panjang, sono, terus yang sini juga. Sana. Nah ini menunjukkan bahwa garis tersebut tidak terbatas. Tanda panah. Nah, jika garis ini ada banyak titik, maka garis ini punya banyak nama. Yaitu bisa disebut garis KL, KM, KN, atau dari sini LM, LN, atau ke belakang LK, atau dari sini ML, MK, MN, dan seterusnya. Ini banyak namanya. Nah, itu jika dalam suatu garis ada titik-titiknya, ada nama-nama ini. Jadi kita bisa menamakan garis ini sesuai ini, KL, KM, dan seterusnya yang tadi. Nah, penamaan model yang lain itu seperti ini. Tidak ada titiknya, langsung dikasih huruf di atasnya, K. Maka ini disebut garis K. Jadi tidak KL, KM, apa, dua itu enggak. Cuma satu huruf saja, itu penulisannya di atasnya atau di bawahnya. Nah, sekarang kedudukan dua garis. Dua garis itu macam-macam penyebutannya. Ada yang disebut dua garis sejajar.
Dua garis sejajar. Garis sejajar itu apa sih? Garis yang kalau bahasa saya jejer. Nah, tahu jejer? Saya ambil contoh penggaris. Nah, yang dimaksud garis sejajar itu seperti ini. Saya punya, anggapannya ini garis ya. Ini sejajar. Dia kalau dipanjangin sampai langit, itu nggak pernah ketemu. Beda dengan begini. Kalau begini, dipanjangin kan ketabrak nih. Dalam satu bidang, maksudnya dalam satu tembok. Kalau ketemu, ini bukan sejajar. Jadi pahami ya. Sejajar itu, nah seperti garis ini. Garis AB dan DC, ini atau gambar K dan L. Ini kalau dipanjangin terus ke sana, dia nggak akan pernah ketemu. Namanya sejajar. Dia dalam satu bidang. Artinya salah satu tembok. Ini tembok nih, ini tembok belakang nih. Nah, dia nempel gini. Satu bidang. Panjangin, nggak akan ketemu. Itu jajar. Bisa dipahami? Saya. Nah, kemudian ini gambar-gambarnya. Ini sejajar. Jadi panjang sono, panjang ke sini enggak. Dalam satu bidang. Nah, dua garis berpotongan. Yang kedua, jika dia akan bersilangan, disebut berpotongan. Ini gambar ini. Ini misalkan garisnya seperti ini. Ada potongannya di sini. Kalau seperti ini bagaimana? Ini juga berpotongan. Karena apa? Jika dipanjangin, dia akan ketemu. Bisa saya gambar di sini ya. Ada garis begini. Yang satunya agak miring begini. Nah, dia nggak motong. Cuma ini bisa disebut berpotongan jika nanti dipanjangin. Panjang ke sana, ini panjang ke sini kan ketemu nih. Nah, bisa berpotongan. Dan, nah ini contohnya berpotongan nih. Ini perpotongannya di mana? Garis antara AB dengan ini garis AB dengan garis CB. Jadi AB itu yang ini, AB ini yang straight ini, CB ke sini straight. Nah, perpotongannya ada di titik B. Nah, seperti ini gambarin. AB dipanjangin, CB di sini nih. Sebenarnya dia untuk sudut nih kan. Cuma karena dipanjangin gitu, ketemu titik potongnya sih. Dari paham ya? Garis potong, saling berpotongan. Berikutnya yang C, disebut garis berhimpit. Apa itu? Nah, berhimpit itu kalau bahasa saya tumpuk. Nah, numpuk jadi satu nih. Nah, begini numpuk jadi satu. Antara spidol yang besar sama yang kecil. Numpuk satu. Itu yang disebut berimpit. Nah, ini ada garis, ada dua garis tumpuk gitu loh. Nah, seperti itu. Itu berimpit. Contohnya, nah, ini antara dan garis EL. EF dan EL. E, F, kemudian dengan E, L. Itu berhimpitan. Jadi numpuk. Satu tempat dipakai berdua. Berikutnya, yang keempat,
garis bersilangan. Bersilangan mirip dengan berpotongan. Cuma bedanya dia bidangnya beda. Ini di atas, yang ini di bawah. Seperti apa sih? Nah, seperti ini. Saya contohin. Kalau seperti ini, nempel gini nih, ini namanya berpotongan. Tapi kalau dia di atasnya, hilangnya, di atas, ini ikut lantai, katakan seperti itu. Ini ikut atap, nah ini disebut bersilangan, dia nyilang, tapi dia nggak nempel, nggak berpotongan. Nah, disebut bersilangan. Jadi bedanya di situ, biar nggak bingung. Nah, contohnya ini. Nah, AC dengan HF atas, di bidang atas, yang A, ya kan? Nah, maka ini disebut bersilangan. Bisa dipahami ya? Bagaimana? Sampai sini? Aman? Lanjut? Baik, saya lanjutkan. Sifat-sifat garis. Yang pertama, jika diketahui dua buah titik sembarang, maka kedua titik itu dapat dibuat satu garis saja. Contoh ini. Ini ada titik A, ini titik B. Ini bisa dibikin garis. Tarik dari A ke B, seret. Nah, seperti yang di bawah ini. Ingat, syaratnya ada dua titik. Ada dua titik ini. Kemudian satu bidang. Ini sebenarnya satu ruang. Berarti satu tempat lah, satu lantai gitu. Sifat yang kedua, suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas kedua arahnya. Maka ini bisa ditarik sana, kanan terus, sampai ke kutub utara. Yang A sampai ke kutub selatan gitu. Jadi sampai panjang gitu. Itu bisa. Nah, yang ketiga, satu garis itu mempunyai banyak nama. Nah, kalau ada banyak titik gini, namanya bisa garis AB, AC, AD, AE, AF. Atau dimulai dari B misalkan. BC, BD, BE, BF. Terus kalau dibalik, nggak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, boleh boleh aja garisnya, nggak masalah. Tapi jamaknya ya dari kiri ke kanan. Kemudian yang D, jika sebuah garis memotong satu garis yang sejajar, maka apabila garis tersebut diperpanjang akan memotong garis yang kedua. Maksudnya begini, ada garis L, red, ini, kemudian dia dipotong. Nah, di sini ada garis lagi. Diperpanjang, maka dia memotong garis yang kedua. Berarti itu maksud ini.
Kemudian yang E, jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis yang sejajar, maka garis tersebut akan sejajar dengan garis yang lainnya. Maksudnya begini, P itu sejajar dengan garis Q. Sementara Q sejajar dengan R, maka P dengan R itu sejajar. Tuh. Jadi jika P sejajar dengan Q, kemudian Q sejajar dengan R, maka P juga sejajar dengan R. Jadi P ini sejajar dengan Q sejajar dengan R, maka P sejajar dengan R. Gimana? Jadi pahami? Tidak, Husna? Ilma Hiwa? Saya. Nah, sekarang membagi garis. Oh ya, baik. Sekarang membagi garis. Ini dari praktek ini. Pakai jangka kalau punya. Jadi ini ada garis panjang, tinggi. Nah, kemudian kita ini langkah pertama ini ya, siapin jangka. Kemudian jangkanya diletakin di sini kan jangka itu begini sih modelnya ya. Ini diputar thread, ya kan garis di sini sama sini. Thread. Nanti dipindah lagi di P. Terus gini. Thread, thread. Nah, ini adalah garis potongnya. Miring. Seperti inilah. Ini lingkaran dari P, pusatnya di P. Yang ini pusatnya di potongannya ini membentuk garis. Nah, ini cara memotong garis jadi beberapa bagian yang sama. Bikin garis AB, kemudian kita bikin garis miring. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong ini. Potongnya pakai apa nih? Pakai jangka ya. Jangka ini jangkanya gini. Terus kakinya dilebarin. Bisa bayangin kan? Jangka itu. Yang gini. Nah, jangkanya straight. Nah, terus kakinya dilebarin lagi. Kakinya lebarin lagi. Dan apa? Eh, ukurannya ini panjangnya. Panjangnya ini loh. Ini ya. Jadi diharapin garis AD sama dengan DE, sama dengan EF, sama dengan FE, sama dengan apa yang sama? Panjangnya. Panjang ini AD, AD, DE, EF, FG, GB. Sama. Dengan perbandingan, sama caranya, cuma pakai bandingannya. Misalkan ini kan A dan B dianggap dua, dua kan. Langsung ke ini aja. Nah, ke intinya. Di sini
ada garis AD, DE, EF, FG, dan GB. Tadi kan sama ya panjangnya ya. Nah, kemudian dikasih garis-garis nih dari bekasnya jangka tadi. Kita namain P, Z, namain I, Z, namain R, namain S, namain T, dan seterusnya. Maksudnya apa? Maksudnya panjang AD sama dengan DE dan tadi ini, dan AP, nah ini garis yang bawah, AP, PQ, IR, RS, ST sama juga. Seperti ini. Nah, sekarang perbandingannya bagaimana? Jika AD dibandingin DG, AD dibandingin DG, AD kan 1, ya. 1. DG 4. D ke G itu berapa sih? 2. Dari sini. 1, 2, 3, 4. Kan 1 banding 4. AP dibandingin PT, AP, AP kan 1. Tuh, PT, AP. 1, 2, 3, 4. Oh, ini salah. Rumusnya ini salah. Seharusnya ini bukan di G kalau 4 ini. Ini di B. Ya, modulnya salah ketik ini. Seharusnya di B. Jadi begini hitungnya. AD itu 1, DG itu 1, 2, 3, 4. Karena perbandingan dengan T. AP 1, terus PT 1, 2, 3, 4. AE, EB, AG, dan terusnya itu sama. Itu perbandingan garisnya. Langsung ke ini aja, coba ya. Kita lihat ya. Yang paling bawah, AE dan AB. AE itu 1, 2. Kan 2 kan? Banding dengan AB. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5. Tadi garis miringnya. Tadi kan AE ya. Berarti kan Q nanti. AQ ya. Dari 1, 2. Ya kan? 2, 3. QT. Karena tadi yang atas itu ini tadi AB ya. Ini AB. Maka yang bawah ya. Ini salah juga. Ini bukan QT ini. Kalau kita kan 1, 2, 3. Cuma 3. Ini seharusnya AT. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dipahami? Jadi dari penjelasan ini tadi menemukan beberapa rumus. Tadi sebenarnya untuk menemukan rumus ini. Jika ada gambar seperti ini, ada garis A, B, C ini lurus, ini yang ini miring, maka AB dibanding BC ini sama dengan AB dibanding BC atau per BC sama dengan AD berbanding DE. Nah, sini nggak ada ini E-nya ini. Ini E. Itu rumus pertama. Jadi yang samping sama dengan samping. Ngapalinnya. Nanti yang ini sama gambarnya ya. Dengan yang ini gambarnya sama ya. Cuma perbandingannya yang diambil beda. Yang ini garis ini AB dibandingin AC dari maka sama dengan AD berbanding AE.
Ya, bisa ditulis seperti ini. Ini cara penulisannya. Dengan gambar yang sama, bisa didapatkan rumus yang lain juga. Seperti ini. CB per BA sama dengan, nah ini kebalikannya, ED per BA. Yang D, CB per CA sama dengan ED per EA. Dari panjang lebar tadi, bukan rumus gambar ini. Kita coba ya, kita lihat contoh soalnya ya. Ini ada gambar seperti ini. Ini panjangnya 6 cm. Yang ini M itu tanya, bukan meter ini. Ini M itu M huruf pertanyaan. Jadi suruh itu berapa M, bukan meter. Yang ini 4 cm, yang ini 8 cm, yang ini 6 cm. Dengan rumus yang di atas tadi, 4/8, maka sama dengan 6 per, M per 6. Kan gitu. Dengan kita hitung ulang, 6 kali 6, 36 dibagi 8, tinggal 3. Dari contoh soal ini, bingung? Atau paham? Atau jelas? Jawab ya. Kita lihat contohnya yang nomor 2. Kak, diketahui AD 3 cm, kemudian di B 6 cm, kemudian diketahui BC-nya 8 cm, maka tanya ini apa yang sebelah ini? Namanya apa? C. Oh, ini nih pertanyaan ini. B, E. Nah, E. Jadi rumusnya nanti begini. Gini, kita kebalikannya. Ya. Oke. Contoh lain ini. Contoh lain. Ini contoh kedua ya. Di sini yang diminta adalah berapakah BE. Tanyanya berapakah BE. Kita bisa gunakan rumus BD BD per BA sama dengan BC per BE. Gitu. Misalkan BD per BA berarti 6, beda ini ya. 6 per 3 sama dengan, ini kan 6 ya. 6 per, 3 kan ini. Ini berapa? 9, 6 tambah 3 ya. 6 per 9 sama dengan 8 per BE. Kemudian dihitung BE naik, BE-nya naik, hilang, pindah ruas, 8 kali 9, 9-nya pindah ruas sana,
6-nya pindah ruas ke bawah. 6. Hitung. Kalau pakai coretan 3, 2, 3, 2 dicoret, 4. 4 kali 3, 12. Sama kan? Bagaimana? Ilma? Ilma? Saya ulangi contohnya, rumusnya aja. Nah, jadi bayangannya begini. AB per BC sama dengan AD per DE. Yang ke satu ada contoh lain. Oh, yang ke ini. Nah, ini pakai rumus yang ini. Dengan gambarnya dia pakai rumus per ini sama dengan per ini 4 per 8 dengan cara lain aja. Biar sama. Ini rumus yang ini. Yang ini. Jadi 4 per 8 ke 6. Bentar ya. 4 per 8 4 per 8 sama dengan per I. Kan kita berarti M per hilang. Pindah ruas. Jadi jadinya posisi M sama dengan 6 pindah ke sana ya. Pindah ruas kan? 4 ya. Per hitung mulai 3. Baca cepatnya bisa kita lihat. 4-nya tinggal 1, tinggal 2. 6 bagi 2. Oke, pertanyaan berikutnya tadi. Angka 6 dari mana, Ustaz? 3 besar, angka 4. Oh, ini. Maksudnya, nomor 1. Angka 6 ini. Ya, 6-nya kan ini. Sebelah sini. Terus ini kan 6. Yang 4 ini. Jadi 4 per 8 sama dengan M per 6. Gitu. Nah, ini. Nah, ini angka 6-nya. Jadi 4 per 8 sama dengan M per 6. Ya. Ilma, Ilma. Di alternatif jawabannya 6 per 8. Mana? Ini dah. Nah, ini kan belum selesai. Ini masih dihitung. Oh, ini. Ya, ini salah dia. Ini 4 ini seharusnya. Nah, padahal dari sini. Ini kan angkanya 4 nih. Jadi turun. 4 per 8. M. Nah, ya. 4 ini. Salah ketik nih yang bikin buku. Jadinya ini bukan, bukan. Ini 4 ini. Seperti yang saya kerjain ini kan juga 4. Nah, jawabannya 3. Kalau jawab 6, ya nggak mungkin 3 lah.
6 kali 6 itu 36. 36 dibagi 8, kan? Salah ketik ini. Bagaimana? Memang modul ini ada beberapa yang ketika saya buka itu, saya lihat contoh soalnya, itu ada beberapa yang salah tulisannya. Sudah paham ya? Ada pertanyaan lagi? Oh ya, sudah paham berarti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.